Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video ketiga, lanjutan dari 1, 2, dan 3 tadi. Untuk yang ketiga, sekarang kita praktekkan bagaimana cara menjurnal atas transaksi di bulan Januari, Februari, Maret, sampai dengan Desember. Nah, kemarin di video kedua, kita sudah mengentri saldo awal dengan posisi di neraca sudah sama antara tahun lalu 2002 dan sekarang di awal ya. Nah, setelah dilihat ternyata piutang ini yang 20 juta itu ada di 2 orang ya teman-teman. Nah, di sini supaya di buku bantu utangnya nih, lihat di jurnal ya kawan-kawan. Ada tanggal, kolom bukti, kode dan akun, pos, debit kredit, keterangan, ada komponen arus kas, kemudian nah di sini ada buku pembantu. Dan di buku pembantu eh, utang piutang, nah di sini kita sebelum melanjutkan di transaksi per Januari, kita pastikan dulu nama-nama piutang dan utang yang tertera di neraca tadi atau di saldo awal tadi ya. Di saldo awal di sini kan ada nih piutang. Kemudian juga ada kewajiban hutang usaha dan hutang pajak. Nah, ini kita entry dulu di buku pembantu utang piutang. Ini kalau mau digunakan. Kalau punya tersendiri, kalau menurut saya nggak apa-apa. Misalkan tersendiri ada buku khusus Excel atau apa begitu ya. Ini kan untuk mempermudah mungkin di satu di sini, walaupun di sini tidak tersedia buku untuk utang ya kita siapkan begitu ya teman-teman. Oke, untuk utang usaha nih, kita sesuaikan dengan nama di BUMDes kita. Piutang usaha itu kepada siapa begitu ya. Ini contoh di transaksi di sini. Nah, piutang usaha itu atas nama Ahmad 5 juta dan Nur Kaman 15 juta. Jadi totalnya 20 juta sesuai dengan yang tertera di neraca nih. Piutang itu ya. Nah, ini piutangnya 20 juta. Nah, itu di 2 orang tadi. Kita entry dulu ya, teman-teman. Kita entry dulu di buku pembantu utang piutang. Nah, di sini. Tadi siapa namanya? Kita lihat di contoh simulasi. Ahmad sama Nur Kaman. Ahmad. Ini tidak bisa di ini berarti kita harus unprotect. Review unprotect. Nah, oke. Baru kita sesuaikan. Oke, nggak mau berarti dia admin ya. Oke, kita ganti menjadi sesuai dengan yang di sama soal Ahmad dan Nur Kaman. 5 juta dan 15 jutanya ini jangan di entry manual di sini ya saldonya. Karena ada rumusnya. Jadi di sini namanya aja yang di entry itu. Oh, sekali lagi ini jangan sampai entry saldonya itu di manual. Nah, caranya nama ini Ahmad dan Nur Kaman. Nanti kita sesuaikan di sini. Nah, ini kan 20 juta itu tanpa nama. Tadi ada di 2 orang, berarti kita harus insert atau tambah piutang usaha untuk 1 orang lagi. Yang ini saya hindari insert ya, ini di copy. Caranya seperti ini. Kemudian disimpan di sini karena butuh hanya 1. Ini ganti menjadi piutang. Tadi ada yang berapa? Selesai soal nih. 5 juta dan 15 juta. Ini 5 juta, ini 15 juta. Oh, tetap balankan. Nah, sekarang yang 5 juta itu di siapa? Tadi sudah kita entry di buku pembantu piutang. Nah, di sini di Ahmad dan Nur Kaman kita copy, kemudian ke jurnal lagi. Nah, di laporan, di lurusan baris piutang usaha yang 5 juta, kalau buku pembantu, nah ini kan ada keterangan nih. Jika akun piutang utang silakan klik dan pilih jenis piutang utang, klik dan pilih rincian yang sesuai. Kalau cuman di gini, bukan piutang usaha ya, piutang usaha.
Ini kan kesininya tuh, nggak ada ya. Nggak ada nih saldonya. Tapi kalau di jurnalnya di sini kita paste spesial, nah Ahmad. Jadi utang yang 5 juta itu di Ahmad, utang yang 15 juta di Nurkaman sesuai dengan soal. Kemudian kita cek di buku pembantu. Nah, muncul kan? Jadi saldo hitung usaha sama dengan yang di neraca. Seperti itu. Yang ini piutang kepada pegawai karena nggak ada ya kita hapus aja. Jangan lupa rumusnya jangan ya. Piutang bunga ini nggak ada. Piutang bunga kita ganti dengan piutang pajak. Hutang ya. Ini nggak ada. Nah ini utang usaha. Utang pajak disatuin aja di sini ya. Nah ini kelemahannya di sini ya. Belum bisa untuk mewakili semua. Oke, kita tadi di siapa? Toko dia, toko Nia, toko Intan. Ini kalau melihat di neraca nilainya tadi itu utang itu, nah utang usaha itu 95 yang terpecah menjadi di utang usaha. Oke, coba di sini dulu nih. Oke, karena ada utang alokasi laba. Ini berarti ada utang, nah ini di utang alokasi laba ini tersendiri. Ini berarti kita insert 3 ya untuk menyiapkan di sini utang usahanya 3. Ini tinggal kita copy nama-nama yang tadi. Nah, ini pasti spesial di lurusan utang. Nah, di sini muncul kan ini rumusnya tinggal di copy. Jadi total utang ini senilai 112. Oke, sudah ya. Dan di sini balan juga di neraca tidak berpengaruh apa-apa. Itu tadi hanya penjabaran di buku bantu ini. Utang utang. Kalau menurut saya nggak dipakai pun buku ini kita bikin sendiri gitu ya. Bisa. Tapi nanti pada saat disatuin disamain. Bagusnya sih buku besar pembantu. Kayak buku besar ini. Jadi akan jelas. Tapi itu per orang. Gitu. Buku besar pembantu utang piutangnya. Per rekening gitu. Per rekening. Itu ya. Oke, kita lanjut sekarang ke jurnal. Karena sudah siap nih. Jurnal transaksi. Oh ya, sebelum ke sana, nah di sini ada pilihan bulan. Karena sekarang laporan bulan Januari, berarti kita pilih untuk uh, pilihan bulannya di bulan Januari. Oke, transaksi pertama selama bulan Januari, nah ini ada Bumdes menerima tambahan modal dari Pemda sebesar 50 juta dengan transfer. Kuncinya, nah sekarang itu di jurnal ini, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah ya. Jurnal nih, di jurnal ini. Karena untuk menjadi
poin 4 laporan keuangan ini kuncinya hanya di jurnal di sini. Neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas akan jadi dengan sendirinya, kecuali ini laporan arus kas, nanti kita mengcopy yang menjadi penyebab dan pengurangnya di kas itu nanti ya dipraktekkan. Kalau yang tiganya ini otomatis, kalau yang laporan arus kas ini harus kita mengcopy komponen atau akun-akun yang akan menyebabkan arus kas itu sendiri. Oke, kita praktekkan saja. Karena hanya di sini entry angka-angka dan jurnal itu hanya di sini saja otomatis yang dijadi ya. Yang lain-lainnya jadi. Klik jurnal, kita selang satu baris, misalkan tanggal 3, tanggal 2 tadi ya, tanggal 2. Ada penerimaan modal dengan transfer. Misalkan transaksi ke-1 di Januari, ada bank masuk di bulan 1 tahun 2023. Kalau penerimaan modal dengan transfer berarti yang di debit atau di sisi kirinya ini adalah banknya. Nah, ini bank di BJB tadi sesuai dan di ini sebagai apa? Modal. Nah, penyertaan modal berapa tadi? 50 juta. Dan di sisi kreditnya pun berpasang-pasangan karena ya 50 juta. Lihat lagi soalnya. Nah, ini 50 juta ya. Tanggal 2 Januari. Transfer. Jurnalnya seperti ini, teman-teman. Jangan lupa pakai keterangan. Transfer misalkan ya. Ini ya tidak baku ya untuk keterangan yang enaknya teman-teman aja. Coba cek di neraca. Nah, ini tidak balan kenapa? Karena tanggal dan nomor buktinya belum. Yang keduanya ya. Nah, kemudian keterangan pun ini mempengaruhi ya, kawan. Nah, selesai kan sudah. Jadi ada nih bertambah kas ya di bank. Tadinya 104 asum menjadi 191. Kemudian juga di modal. Akan rincinya ada di laporan perubahan ekuitas. Nah, ini penyertaan modal desa. Penambahan investasi periode berjalan ya, bertambah. Itu oke. Juga bisa dilihat di sini. Kita refresh ya. Untuk yang banknya. Nah, ada tambahan 50. Saldo awalnya segitu, teman segini menjadi 190 sekian. Untuk modal di desa. Modal akhirnya 442. Nah, ini ya. Oke, sudah. Itu baru satu transaksi. Pada saat penerimaan modal. Jadi transaksinya seperti ini. Ya. Nah, ini ada pengaruh nggak ke arus kas? Kas itu baik kas tunai maupun kas bank ya. Berarti ada. Coba lihat di laporan arus kas. Ini harus balan nih. Kan tidak balan nih. 50. Nah, kita tadi itu arus kas dari apa? Dari operasi kah? Operasi ada masuk, ada keluar. Dari investasi ada masuk, ada keluar. Kemudian dari pembiayaan. Nah, ini ada kita terimaan kas dari penyertaan modal desa kan tadi ya, kas masuk. Kalau ditransfer di copy kayak gitu, kemudian kita paste di bank masuknya nih, lurusan bank masuk komponen laporan arus kas barisnya di sini. Ya. Oke, kita cek ke LPE, LPE LAK. Nah, udah kan masuk dan balan. Saldo akhir 191. Cek di neraca. Di neraca laporan perubahan ekuitas. Nah ini 1950 tambah. Nah ini jadi 192 ya.
Yang berikutnya soalnya adalah terjual rupa-rupa barang dagangan senilai 35 juta. Dari harga pokok 30 juta. Angka berapa tadi? Tiga ya. Berarti ini kas tunai terhadap penjualan barang dagangan ya. Khusus untuk penjualan tunai ini ada 2 kali jurnal, yaitu untuk menjurnal penjualan dan menjurnal HPP-nya. Itu persediaannya berkurang seberapa. Nah, ini 35 juta ya. Nah, kemudian HPP-nya. HPP-nya ini adalah harga pokok, berkurangnya adalah persediaan senilai harga pokok. 30 juta tadi ya. Nah, ini pasti tidak bakalan karena belum lengkap. Baik itu tanggal, terangan, ini harus lengkap ya. Penjualan tunai. Nah, nanti kalau ada yang non tunai ya. Sekarang ini HPP-nya atau harga pokok penjualan. Oke, kita duplikasi, kemudian ini tanggal yang sama ya. Nah, kita bisa lihat ini neracanya kas menjadi 26 kan ya. Kemudian laba pun akan meningkat. Atau ini ekuitasnya bertambah. Kalau melihat labanya sih di sini. Laba kotor 5 juta ya. Ini ada pengaruh nggak ke laporan arus kas sesuai jurnal tadi? Tentu saja ada karena ada penjualan ya. Nah, ini kan. Oke, kita cari itu termasuk penerimaan kas dari mana. Itu adalah dari kas operasi. Nah, ini jurnal, kemudian di lurusan kasnya di sini. Paste. Kita cek di balan. Oke, seperti itu. Jadi laporannya sudah jadi nih. Laporan baik itu untuk neracanya, laba ruginya, LP-nya, maupun plaknya. Nah, untuk ACE ini bisa nampak kalau sudah sampai Desember. Oke, sampai di sini dulu. Dilanjut di video keempat ya untuk bagaimana sudah selesai transaksi sampai Desember dan kita melihat laporan lengkapnya sampai ke ACE ya. Posisinya kita itu sehat atau seperti apa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.